Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah Minggu Kantate tanggal 2 Mei tahun 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan dalam ibadah Minggu Kantate tanggal 2 Mei tahun 2021 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan sebagai tema dalam ibadah Minggu Kantate tanggal 2 Mei tahun 2021 adalah segala yang bernapas memuji Tuhan. Saudara terkasih, memuji nama Tuhan adalah suatu kewajiban dalam kehidupan orang yang percaya. Memuji nama Tuhan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan orang yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Selama kita hidup di tengah dunia ini, maka selama itu jugalah kita ditugaskan untuk memuji memuliakan nama Tuhan yang kudus. Di dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, kita dapat menyaksikan sendiri bagaimana keseluruhan ibadah yang kita ikuti tidak terlepas dari apa yang dinamakan pujian, terkhusus melalui nyanyian. Hal inilah yang akan kita renungkan dalam ibadah Minggu Kantate. Sebagaimana arti dari kata kantate adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara terkasih, Mazmur pasal 150 yang menjadi teks khotbah di Minggu Kantate ini digolongkan sebagai Mazmur Haleluya, yaitu Mazmur yang berisi pujian bagi Tuhan. Mazmur ini diawali dan diakhiri dengan seruan Haleluya, di mana Haleluya artinya pujilah nama Tuhan. Apa yang menjadi latar belakang teks khotbah ini disampaikan oleh pemazmur? Kita akan melihat dan akan kita relevansikan dalam kehidupan persekutuan kita di tengah-tengah gereja masa kini. Saudara terkasih, apa yang mendasari pemazmur menyampaikan seruan untuk memuji nama Tuhan tidak terlepas dari beragam hal yang telah dialaminya di dalam kehidupannya. Pemazmur sering mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit yang sering ia hadapi dalam kehidupannya. Ada begitu banyak pencobaan yang harus ia lewati di sepanjang perjalanan kehidupannya. Namun pemazmur tidak pernah berputus asa, melainkan ia tetap fokus kepada penyertaan Tuhan, sebab ia yakin penyertaan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupannya. Apa yang dialami oleh pemazmur tentu saja tidak jauh beda dengan apa yang kita alami dalam kehidupan saat ini. Sebab dalam kehidupan ini, kita bisa saja melewati masa-masa sukar, masa-masa yang sulit, dengan datangnya beragam tantangan atau permasalahan. Namun sebagaimana pemazmur yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan,
dan ia menyampaikan pujian bagi Tuhan, demikianlah kita hendaknya mengarahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan lewat pujian hormat bagi namanya yang kudus. Pemazmur mengungkapkan pujian yang sangat indah. Ia memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk memuji nama Tuhan. Dalam ayat yang pertama ia menyerukan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dalam ungkapan yang terdapat dalam Mazmur pasal 150 ini, ada ajakan untuk memuji nama Tuhan yang disampaikan sejumlah 10 kali lewat perkataan pujilah Tuhan. Hal ini sungguh memiliki makna yang begitu besar atas sebuah seruan untuk memuji nama Tuhan. Pemazmur sangat jelas menyebutkan agar setiap orang memuji nama Tuhan di tempatnya yang kudus, memuji nama Tuhan atas segala keagungan ciptaannya, memuji nama Tuhan atas segala kuasanya yang perkasa, atas segala apa yang telah diperbuatnya. Di dalam memuji nama Tuhan, pemazmur menyerukan agar melakukannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya melalui beragam alat-alat musik yang dapat mengagungkan nama Tuhan. Kiranya hal itu semua hendaknya dapat dipakai sebagai sarana atau instrumen dalam mengagungkan Allah yang sungguh sangat mulia itu. Ada beberapa instrumen yang ditampilkan dalam Mazmur ini. Sangkakala, gambus, kecapi, rebana, seruling, ceracap, dan juga disambut dengan tari-tarian dalam rangka memuji nama Tuhan. Semua itu dilakukan dengan segenap hati agar berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika kita membayangkan rangkaian instrumen yang dibunyikan itu, maka dapat dipastikan bahwa ada nada atau harmoni yang tercipta dari serangkaian instrumen yang dibunyikan itu, dari alunan musik yang begitu merdu kedengarannya. Dan jika kita bandingkan dalam kehidupan zaman sekarang ini, rangkaian permainan musik yang digambarkan, yang disampaikan dalam kitab Mazmur ini dapat diibaratkan seperti sebuah orkestra raksasa yang dipadukan dalam sebuah acara yang besar, dan semua pemain musik memainkan alat musiknya dengan penuh kesungguhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun saudara yang terkasih, tidak semua orang dapat memainkan alat musik, dan tidak semua juga orang dapat memiliki kemampuan untuk bernyanyi dengan merdu. Akan tetapi, memainkan alat musik dan bernyanyi bukanlah satu-satunya cara untuk memuji nama Tuhan. Ada beragam cara yang Tuhan berikan bagi kita, agar cara-cara itu, agar apa yang ada dalam hidup kita, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Memuji nama Tuhan tidak terbatas hanya kepada satu-satu alat instrumen, tidak terbatas kepada suatu keadaan, tempat, atau batasan waktu. Sukacita kita untuk memuliakan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Nada pujian yang terindah bagi Tuhan adalah kehidupan kita sendiri. Kita seharusnya memiliki sebuah komitmen yang kita nyatakan dalam sebuah penyataan dalam keseharian kita. Kita boleh mengatakan, saya akan memuji Tuhan dengan akal pikiranku. Saya akan memuji nama Tuhan lewat talenta yang kumiliki. Saya akan memuji nama Tuhan lewat pekerjaan yang kulakukan setiap hari, lewat jabatanku, lewat sikapku, lewat perilakuku. Saudara terkasih,
Di minggu kantate ini, kita dituntun untuk memaknai akan betapa pentingnya memuji nama Tuhan, baik dengan nyanyian, permainan alat musik, dan lewat segala yang ada dalam diri kita, dengan tujuan hanya untuk mengagungkan nama Tuhan yang kudus itu. Jemaat yang terkasih, pernahkah terpikir olehmu bahwa memuji Tuhan itu dikategorikan ke dalam hak atau kewajibankah? Jika dikategorikan ke dalam hak, itu artinya kita boleh melakukannya dan boleh tidak melakukannya. Artinya kita bebas memilihnya, mau melakukan atau tidak. Jika kita anggap bahwa memuji Tuhan itu adalah sebatas hak dalam kehidupan kita. Namun, jika kita merasa sadar bahwa memuji Tuhan adalah suatu kewajiban, tentu kita akan tetap melakukannya, sekalipun banyak pertimbangan, karena sudah suatu kewajiban di dalam diri kita, maka kita sungguh-sungguh terpanggil untuk mau melakukannya. Namun sekalipun memuji Tuhan disebut sebagai kewajiban, jangan pernah merasa terpaksa untuk melakukannya. Melainkan semua itu harus dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerelaan. Jangan pernah mencari dalih untuk tidak memuji Tuhan. Jangan hanya pada saat kita senang saja kita datang beribadah ke gereja, kita berdoa, kita bernyanyi. Namun dalam segala situasi kita harus memuji nama Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus mengagungkan nama Tuhan lewat segala apa yang ada di dalam diri kita. Jangan jadikan hidup persekutuan dalam memuji nama Tuhan dibatasi oleh suatu keadaan untung rugi. Namun jadikanlah persekutuanmu dengan Tuhan yang Maha Kuasa didasari oleh suatu kesadaran bahwa memang Tuhan itu layak dipuji sebab Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jika demikian, mengapa kita harus memuji nama Tuhan di segala waktu? Jawabannya adalah karena kita diciptakan Tuhan dengan tujuan memberitakan kemasyurannya yang abadi. Tuhan berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Memuji nama Tuhan adalah perintah Tuhan, dan sebagai anak-anaknya kita harus taat untuk melakukannya. Dalam Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat yang terkasih, Tuhan sangat menikmati pujian-pujian yang dinaikkan oleh umatnya. Karena itu Ia selalu hadir dan bertahta di atas pujian kita. Meski berada di situasi sulit dan sepertinya kegelapan pekat mengelilingi kehidupan kita, namun biarlah kita tetap memuji-muji nama Tuhan. Karena ketika kita melakukannya, Tuhan akan hadir melawat kehidupan kita. Dan kehadirannya pasti membawa dampak luar biasa, dampak yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita. Sebab kehadiran Tuhan akan mampu memulihkan, menyembuhkan, menolong, bahkan memberkati kehidupan kita. Raja Daud pernah menulis dalam Mazmur 147 ayat pertama, ia mengatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Oleh karena itu saudara terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan di segala waktu seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Ia juga pernah berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat yang kedua. Artinya, puji-pujian kemuliaan bagi nama Tuhan tidak terbatas hanya pada saat kita beribadah di gereja saja. Namun dalam segala kesempatan selagi kita hidup, maka hidup kita adalah puji-pujian
untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, marilah kita ubah keadaan yang buruk dan beragam kepedihan dalam hati kita menjadi sebuah sorak-sorai kemenangan dengan kuasa puji-pujian bagi Tuhan. Memang masalah dan pencobaan boleh saja datang dalam hidup kita. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus belajar untuk tetap mengucap syukur dan memuji-muji nama Tuhan. Karena itu kalahkanlah kesedihan dan tekanan dalam jiwamu itu dengan kuasa puji-pujian bagi Tuhan. Biarlah kiranya pujian kemuliaan bagi nama Tuhan mampu menjadi sesuatu yang menenangkan jiwa kita. Sebab dalam pujian kemuliaan nama Tuhan, kita akan merasakan hadirat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan pujian itu akan menenangkan, mereduhkan jiwa kita. Saudara terkasih, untuk memahami makna dari napas kehidupan yang Tuhan beri, sebagaimana topik dalam ibadah minggu kita saat ini, segala yang bernapas memuji nama Tuhan, maka kita perlu lebih dalam lagi memahami akan betapa berartinya napas kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Ada sebuah kisah demikian. Suatu ketika ada sekumpulan anak yang sedang bermain-main. Mereka masing-masing mengambil segenggam tepung dan mulai menghembuskan tepung yang ada dalam genggaman tangannya ke wajah teman-temannya. Melakukan semuanya itu mereka sangat bergembira. Mereka tertawa dan berlari-lari sambil sesekali terbatuk karena tepung yang menerpa wajah mereka. Itulah yang terjadi ketika kita menghembuskan napas ke arah tepung yang diibaratkan seperti debu tanah. Debu akan segera berterbangan dan mengotori muka orang yang ke arahnya kita hembuskan. Bahkan mungkin sekali juga mengotori wajah kita sendiri. Itulah yang terjadi. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan menghembuskan napasnya kepada debu tanah yang telah Ia jadikan itu? Yang terjadi adalah terciptanya manusia, terciptanya sebuah kehidupan. Manusia yang begitu sempurna tercipta dari debu tanah yang kepadanya dihembuskan napas kehidupan. Lewat napas kehidupan itu, maka manusia itu memiliki kehidupan yang sempurna, kehidupan yang sangat lengkap. Ia mampu berpikir, memiliki akal budi, memiliki perasaan, dan bisa mengasihi. Bahkan dijanjikan oleh Tuhan sebuah kehidupan kekal bagi manusia itu. Itu semua terjadi karena adanya napas kehidupan dari Allah. Saudara terkasih, kisah itu menyadarkan kita akan betapa berartinya hembusan napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Pernahkah kita berpikir, untuk apa napas dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mungkin akan merasa terengah-engah ketika naik tangga atau akan merasa kelelahan setelah bekerja sekian lama. Atau di saat lain kita mungkin mengisi saat-saat kita bernapas dengan berkeluh kesah atau menyesali hidup, menarik napas yang panjang atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun, dari sisi teks khotbah pada hari ini, sangat jelas diberitakan bahwa pemazmur melihat sisi lain dari sebuah makna napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi manusia, yaitu bukan untuk merasa lelah, bukan untuk merasa tidak nyaman dalam menghadapi hidup ini sehingga harus menarik napas yang panjang. Namun
napas hidup itu harus dipahami sebagai landasan untuk memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, selama Tuhan masih memberikan napas kehidupan itu, hendaklah itu semua kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah ayat yang menjadi penutup dari rangkaian kitab Mazmur yang sejumlah 150 pasal ini, agar segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Nafas tidak bisa kita simpan untuk dipakai kemudian. Jika kita memilih untuk menahan napas, maka kita akan melewatkan kesempatan dalam beragam hal. Bahkan jika kita menahannya untuk waktu-waktu yang lama, bisa saja kita pingsan atau bahkan mati. Karena itu, selagi napas itu masih ada dalam diri kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya pada saat itu juga, demi kemuliaan nama Tuhan. Meskipun kita tidak akan pernah menghembuskan napas ke dalam segenggam debu tanah, sehingga debu tanah itu menjadi hidup, namun napas yang kita miliki dapat kita pakai untuk mengeluarkan kata-kata, nyanyian, pujian, kemuliaan yang bermakna untuk keagungan nama Tuhan. Baik lewat nyanyianmu, baik lewat ucapanmu, baik lewat setiap perbuatanmu, hendaklah semua itu menjadi pujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun keadaannya, janganlah kita menaikkan pujian bagi Tuhan hanya pada saat kita sedang menerima berkat yang berlimpah, melainkan tetaplah memuji nama Tuhan dalam segala keadaan dan di setiap tempat. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari pergunakan napas hidupmu selagi masih ada waktu. Kiranya napas hidup itu kita berikan hanya untuk mengagungkan nama Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segenap akal budi. Pujilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Karena itu, pakailah seluruh talenta dan segala yang ada padamu, segala yang engkau miliki saat ini. Pergunakanlah itu hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jika saudara punya talenta untuk bernyanyi, nyanyikanlah nyanyian untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika saudara memiliki talenta untuk bermain musik, pergunakanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jika saudara memiliki talenta beragam hal dalam hidupmu, lewat pekerjaanmu, lewat jabatanmu, atau lewat apapun yang engkau miliki saat ini, pakailah semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan yang kudus, pujilah nama Tuhan yang agung, pujilah Allah sumber keselamatanmu, pujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupanmu. Pujilah Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupanmu sepanjang waktu. Haleluya, biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Saya dan saudara kita semua terpanggil untuk melakukannya, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala yang bernapas kiranya memuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah yang Maha Agung, yang memberikan napas hidup bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu memuji memuliakan namamu yang agung itu. Tuntunlah kami, seluruh umat yang engkau jadikan, seluruh umat yang engkau kasihi, agar kami sungguh-sungguh mempergunakan napas hidup kami, mempergunakan waktu kami, mempergunakan setiap talenta dan kemampuan yang ada dalam diri kami, hanya untuk menyatakan pujian hormat bagi nama Tuhan yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu.